Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Putri Syafira. Saya siswa Madrasah Aliyah Swasta Bahrul Ulum. Saya kelas 10. Di sini saya akan menceritakan tentang diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul dan perjalanan Isra Mi'raj. Baiklah, pada malam bertepatan dengan hari Senin tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal 16 Februari 611 Masehi, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertafakur di dalam Gua Hira dan telah berusia 40 tahun, beliau didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang tidur. Dipeluknya Nabi Muhammad SAW sambil berkata, "Bacalah olehmu ya Muhammad." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Ini berulang sampai 3 kali. Pada yang ketiga kalinya, Jibril menyampaikan wahyu kepadanya. Wahyu yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, Jibril pun meninggalkannya, dan Rasulullah SAW sudah tidak kuat lagi berada di Gua Hira. Akhirnya, beliau pulang ke rumahnya dan menghampiri Khadijah dengan gemetar sambil berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menyelimutinya, sehingga rasa takutnya sirna. Lalu memberitahu Khadijah tentang apa yang telah diperolehnya dan berkata, "Sungguh aku khawatir terhadap diriku." Khadijah menanggapinya dan menenangkan serta meyakinkan Nabi Muhammad SAW. "Sekali-kali tidak, demi Allah, dia tidak akan merendahkan dirimu untuk selamanya, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang beban kesusahan orang lain, memberi orang yang tak punya, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Setelah tenang, Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menemui saudaranya, Waraqah bin Naufal. Di depan Waraqah, Nabi Muhammad SAW menceritakan semua yang terjadi. Kemudian, Waraqah membuka kitab Taurat dan Injil, serta berkata, "Demi Tuhan, yang datang itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik-baiklah menjaga diri, tabahkanlah hatimu wahai Muhammad, kelak engkau akan diangkat menjadi Rasul. Jangan takut, tapi gembiralah menerima wahyu itu." Banyak tantangan dan cobaan yang dilalui Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Segala cacian dan penghinaan dari kaum Quraisy telah diterimanya. Dan pada tahun ke-10, Nabi Muhammad SAW sangat bersedih karena wafatnya 2 orang pendukung utama dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Menjadikan hati Nabi Muhammad SAW sangat bersedih. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj, dan dinaikkan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Al-Arsy, Sidratul Muntaha, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan pertama Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Selama perjalanan mereka singgah di 5 tempat, antara lain sebagai berikut: kota Yastrib, sekarang disebut Madinah Al-Munawwarah; kota Madian, yaitu tempat bersembunyi Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar tentara Fir'aun; Tursina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat;
Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Masjidil Aqsa di Palestina, yaitu tempat tujuan dalam perjalanan malam tersebut. Pada setiap persinggahan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan salat 2 rakaat. Setelah menjadi imam, salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit, yaitu langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Ishak alaihi salam. Langit ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah melewati 7 lapis langit tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak ke Baitul Maqmur, tempat para malaikat melaksanakan tawaf. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik menuju Sidratul Muntaha, dan dalam perjalanan ini malaikat Jibril tidak ikut serta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pertemuan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan salat sebanyak 50 waktu. Ketika hendak turun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan ketika hendak turun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan diceritakanlah apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa alaihissalam menyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keringanan perintah salat. Allah Subhanahu Wa Taala memberi keringanan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi 5 waktu untuk setiap harinya. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pahala yang sama bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti melaksanakan salat 5 waktu. Itulah kisah tentang dari diangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul hingga perjalanan Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.